Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Pada kesempatan kali ini, berjumpa lagi dengan Bu Yuyun, mata pelajaran tematik muatan ilmu pengetahuan alam, tema 9, subtema 1, kelas 6. Kita akan mempelajari tentang sistem tata surya. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 3.7, menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sistem tata surya dan juga anggota tata surya. Kita akan mempelajari bagaimana matahari dan 8 planet yang mengelilinginya. Perhatikan gambar ini anak-anak, ini adalah gambar sistem tata surya. Apa itu sistem tata surya? Sistem tata surya yaitu susunan benda-benda langit yang terdiri dari matahari, planet, satelit, komet, asteroid, dan meteoroid yang berpusat mengelilingi matahari. Perhatikan yang ditunjuk anak-anak, itu adalah matahari. Matahari yaitu benda panas yang tersusun dari gas bertekanan tinggi. Matahari merupakan bola gas yang sangat besar, diameternya 109 kali diameter bumi atau 1,4 juta kilometer. Berat matahari 300.000 kali berat bumi. Jadi matahari itu sangat besar dan juga berat. Kita lanjutkan mempelajari tentang bagian-bagian matahari. Matahari terdiri dari 4 lapisan. Lapisan yang paling dalam disebut inti matahari. Lapisan kedua yaitu fotosfer, lapisan ketiga kromosfer, dan lapisan terluar yaitu korona. Nah, kita akan mempelajarinya satu persatu. Mulai dari yang pertama, inti matahari. Bagian inti matahari merupakan tempat terjadinya reaksi fusi yang menjadi sumber energi matahari. Energi yang dihasilkan akan dirambatkan sampai ke lapisan paling luar atau korona. Lapisan kedua setelah inti matahari yaitu fotosfer. Fotosfer merupakan bagian yang mengeluarkan cahaya. Ketebalan fotosfer kurang lebih 500 km. Lapisan yang ketiga yaitu kromosfer. Kromosfer merupakan lapisan di atas fotosfer yang berguna sebagai atmosfer matahari. Ketebalan kromosfer sekitar 16.000 km dengan suhu 9.800 derajat Celcius. Kromosfer terlihat seperti gelang merah yang mengelilingi bulan saat gerhana matahari total. Lapisan yang keempat yaitu korona. Korona merupakan lapisan terluar atmosfer matahari. Suhunya kurang lebih 1 juta derajat Celcius. Warnanya abu-abu sebagai hasil dari ionisasi atom karena suhunya yang tinggi. Korona bisa dilihat saat gerhana matahari total karena saat itu seluruh cahaya matahari tertutup bulan. Bentuk korona mirip seperti mahkota. Nah, itu tadi lapisan-lapisan matahari. Sebagai bola gas yang sangat panas, suhu di permukaan matahari mencapai 6.000 derajat Celcius, sedangkan suhu di dalam inti matahari sampai 15-20 juta derajat Celcius. Tak hanya mengeluarkan panas, matahari juga menghasilkan energi elektromagnetik. Oke anak-anak, kita lanjutkan anggota tata surya berikutnya yaitu planet. Planet dalam tata surya terdiri dari 8. Pertama Merkurius, 2 Venus, 3 Bumi, 4 Mars, 5 Jupiter, 6 Saturnus, 7 Uranus, dan 8 Neptunus. Kedelapan planet tersebut mengelilingi matahari pada orbitnya atau lintasannya sehingga tidak saling bertabrakan. Kita akan mempelajari satu persatu dari 8 planet tersebut. Planet yang pertama yang paling dekat dengan matahari yaitu Merkurius. Suhu Merkurius yang menghadap matahari mencapai 430 derajat Celcius. Suhu yang membelakangi matahari 180 derajat Celcius. Merkurius merupakan planet terkecil dalam tata surya.
berdiameter 4.879 km. Merkurius juga tidak mempunyai satelit. Planet kedua dari matahari yaitu Venus. Venus merupakan planet yang paling terang karena tampak bersinar setelah matahari terbenam, disebut dengan bintang senja atau bintang kejora. Tampak juga sebelum matahari terbit, disebut sebagai bintang fajar. Venus memiliki suhu rata-rata tertinggi dalam tata surya. Venus tidak mempunyai satelit. Venus juga berotasi berkebalikan dengan planet yang lain. Planet yang ketiga yaitu Bumi. Bumi merupakan satu-satunya planet yang dihuni oleh makhluk hidup karena Bumi mempunyai lapisan pelindung berupa atmosfer. Atmosfer ini memungkinkan makhluk hidup untuk bertahan hidup di bumi. Suhu bumi rata-rata 15 derajat Celcius, tetapi terasa 33 derajat Celcius. Diameter bumi 12.742 km. Bumi mempunyai satu satelit yaitu bulan. Planet yang keempat yaitu Mars. Mars dijuluki planet merah karena warnanya tampak kemerah-merahan. Diameter Mars 6.779 km. Suhu rata-rata 13,85 derajat Celcius. Mars mempunyai dua satelit yaitu Phobos dan Deimos. Planet kelima dalam tata surya yaitu Jupiter. Jupiter merupakan planet terbesar. Jupiter berdiameter 139.820 km. Suhu rata-rata min 108,15 derajat Celcius. Jupiter merupakan planet yang rotasinya tercepat dalam tata surya. Jupiter juga planet yang terbanyak memiliki satelit yaitu sebanyak 79 satelit. Planet keenam adalah Saturnus. Saturnus merupakan planet yang paling cantik dalam tata surya karena mempunyai cincin. Cincin tersebut tersusun dari bongkahan es. Saturnus memiliki diameter 116.460 km, sedangkan suhu rata-rata Saturnus min 139,15 derajat Celcius. Saturnus berwarna kuning pucat. Saturnus memiliki satelit alami sebanyak 62 satelit, termasuk Titan dan Rhea. Planet ketujuh dalam tata surya yaitu Uranus. Uranus tampak berwarna biru muda. Uranus mempunyai satelit alami sebanyak 27. Uranus juga mempunyai cincin yang berbentuk vertikal. Diameter Uranus 50.724 km. Suhu rata-rata Uranus min 224,15 derajat Celcius. Planet ke-8 atau planet yang paling jauh dari matahari yaitu Neptunus. Neptunus berdiameter 49.224 km. Suhu rata-rata Neptunus min 214 derajat Celcius. Neptunus mempunyai satelit sebanyak 14 satelit. Neptunus juga mempunyai cincin. Neptunus berwarna biru sehingga tampak seperti planet kembar dengan Uranus. Nah, demikian tadi penjelasan tentang matahari dan 8 planet yang mengelilinginya. Jangan lupa kerjakan tugasnya membuat rangkuman materi di buku tulis. Sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya masih dengan anggota Tata Surya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, jaga kesehatan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.